Halo Sobat Entrepreneur, kembali lagi bersama aku Indah Nugra Gautam dengan NIM 2003-20092. Di sini aku akan membahas tentang bioenergi yang terdiri dari biodiesel, bioetanol, dan biohidrogen. Di mana biodiesel ini sendiri akan membahas tentang bagaimana sih tentang reaksi transterifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transterifikasi, pembuatan biodiesel dan minyak nabati, sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Kalau bioetanol itu akan membahas tentang proses pembuatan bioetanol, proses gelatinasi, fermentasi, distilasi, karakteristik bahan lignoselulosa, pengolahan biomasa, pretreatment biomasa. Sedangkan di biohidrogen, dia akan membahas tentang gimana sih biohidrogen itu, bagaimana produksi biohidrogen, dan peran biohidrogen sebagai energi alternatif. Sebelum itu, jangan lupa klik like, comment, like, and subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman Sobat Entrepreneur mengetahui info terupdate mengenai dunia agribisnis, khususnya di bidang kelapa sawit. Nah, oke, langsung saja. Aku akan membahas tentang biodiesel ya. Biodiesel ini adalah suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an. Ketika petani kedelai itu kebingungan tuh memasarkan kelebihan produk kedelainya, serta anjloknya harga di pasar. Nah, dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu, serta dukungan pemerintah, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri loh dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan dasar bakar membuat diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Nah, produk biodiesel ini ternyata dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka loh. Nah, ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Nah, penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru, serta menjaga kualitas bilangan sertana biodiesel yang harus sama atau lebih besar dari 40. Oke, penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat diurai atau biodegradable, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang atau sulfur. Nah, kita harus tahu nih, kelebihan biodiesel dibandingkan dengan solar antara lain. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui, guys. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, tidak memperparah efek rumah kaca. Kenapa? Karena siklus karbon yang terlibat pendek. Selanjutnya ada kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, yang dimana dia berkisar sekitar 80% dari petroleum diesel. Selanjutnya, penggunaan biodiesel ini ternyata dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Selain itu, biodiesel ini aman digunakan. Kenapa? Karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Dan dia itu memiliki flash point yang tinggi, yaitu 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Dan ini dia termasuk bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Selain itu, hasil pembakaran dari biodiesel ini
90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% dia juga mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi resiko kanker. Wah, keren banget ya fungsi dari biodiesel kelebihannya. Nah, kita di sini akan memahami reaksi transesterifikasi. Transesterifikasi. Apa sih itu ya? Ternyata, Sobat Planner, biodiesel itu dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan gliserol pada bagian ini. Oke, kita akan bahas reaksi transesterifikasi itu apa sih ya kan? Nah, reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester, asam lemak atau yang biasa disebut FAM, dan gliserol sebagai produk samping. Ya, transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam. Karena apa? Karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi itu berjalan sempurna dengan katalis basa. Nah, gimana sih proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa? Yang pertama, abstraksi proton alkohol oleh katalis basa itu membentuk anion alkohosida. Yang kedua, penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion alkohosida membentuk zat antara tetrahedral. Yang ketiga ini terjadi penataan ulang yang membentuk ion digliserida dan molekul alkyl ester. Yang keempat, ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa terprotonasi membentuk digliserida dan katalis basa. Banyak banget ya bahasa-bahasa ilmiah dalam biodiesel ini. Oke, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi? Yang pertama itu ada lama reaksi. Nah, semakin lama waktu reaksi, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Yang kedua itu ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Nah, ini sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan dari rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati. Yang ketiga, ada jenis katalis. Katalis yang digunakan di sini adalah katalis homogen dan katalis heterogen, di mana katalis homogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Sedangkan katalis heterogen itu adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Katalis ini fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi itu dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi tidak dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida KOH dan natrium hidroksida NaOH. Ya. Nah,
Katalis-katalis dengan komponen kalsium dan magnesium kurang baik digunakan sebagai katalis karena cenderung membentuk sabun atau memiliki sifat ganda. Yang keempat itu ada suhu, di mana suhu yang itu rentang dipakai adalah 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses berlangsung. Yang kelima itu ada pengadukan, di mana pengadukan ini dapat meningkatkan kecepatan reaksi karena pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Yang keenam itu lama waktu pengendapan atau yang biasa disebut setting. Nah, lama waktu pengendapan ini pada proses transesterifikasi itu ada dua tahap yang itu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Yang ketujuh itu ada kandungan air nih, di mana keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi itu dapat berubah menjadi reaksi sabun. Nah, saponifikasi yang akan menghasilkan sabun sehingga meningkatkan viskositas, terbentuknya gel, dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Yang ke-8 itu ada metanol. Nah, di bagian metanol ini, alkohol yang selalu dipakai pada proses transerifikasi, yaitu metanol dan etanol. Oke. Nah, gimana sih proses pembuatan biodiesel dari minyak nabati? Itu harus melewati esterifikasi, di mana minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas ini adalah asam yang berada sebagai asam bebas tidak terikat, yaitu sebagai trigliserida. Ya. Selanjutnya itu ada, maaf sedikit sebelumnya saya dikit tambahin, reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endoterm, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Nah, selanjutnya itu ada transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan diesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Kita perjelas lagi. Transesterifikasi ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester. Metil ester ini apa? Biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Selanjutnya ada pencucian. Tujuan dari pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fasa gliserol. Gliserol itu merupakan produk metanolosis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak atau biodiesel ya. Oke, selanjutnya pengeringan biodiesel. Gimana sih cara pengeringan biodiesel? Langkah pemurniannya selanjutnya itu adalah asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Nah, kita akan bahas sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama itu ada viskositas, kekentalan.
Yang kedua itu ada densitas rapat massa, yaitu perbandingan massa per satuan volume. Ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar. Yang ketiga ada titik kabut, di mana titik kabut dan titik tuang. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut, bagaikan kabut. Sedangkan titik tuang adalah dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Titik tuang itu adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir, atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang, bahan bakar tidak lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Selanjutnya adalah bilangan iot. Bilangan iot menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak, penyusun biodiesel. Yang kelima itu ada kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Yang keenam itu ada angka setana, di mana angka setana ini ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bahan bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Selanjutnya kita akan bahas bioetanol. Di dalam bioetanol, sebentar ya teman-teman. Nah, bioetanol itu adalah alkohol. Alkohol merupakan bahan kimia yang diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi, kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu yang biasanya disebut dengan bioetanol. Nah, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung ini merupakan tanaman pangan yang biasa ditanam rakyat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku pembuatan bioetanol atau gasohol. Namun, dari semua jenis tanaman tersebut, ubi kayu merupakan tanaman yang setiap hektarnya paling tinggi dapat memproduksi etanol. Selain itu, pertimbangan pemakaian ubi kayu sebagai bahan baku proses produksi bioetanol juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi, di mana pertimbangan ekonomi ini termasuk ke pengadaan bahan baku bukan saja meliputi harga produksi tanaman sebagai bahan baku, tetapi juga meliputi biaya pengelolaan tanaman, biaya produksi pengadaan bahan baku, dan biaya bahan baku untuk memproduksi setiap liter etanol atau bioetanol. Nah, poin penting yang harus kita ingat, ternyata bioetanol ini dapat digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol, campuran untuk minuman keras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Mengingat pemanfaatan bioetanol ini beraneka ragam sehingga grade etanol yang dimanfaatkan harus berbeda sesuai dengan penggunaannya. Nah, untuk bioetanol yang mempunyai grade 90 sampai 96,5% volume dapat digunakan pada industri. Sedangkan etanol atau bioetanol yang mempunyai grade 96 sampai 99,5% volume dapat digunakan sebagai
campuran untuk membuat minuman keras dan bahan dasar industri farmasi. Berlainan dengan besarnya grade bioetanol yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang harus betul-betul kering dan anhidrat supaya tidak korosif. Sehingga bioetanol harus mempunyai grade sebesar 99,5% sampai 100% volume. Nah, perbedaan besarnya grade ini akan berpengaruh terhadap proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa larut air. Berdasarkan bahan bakunya, ada dua jenis generasi, yaitu bioetanol generasi pertama dan bioetanol generasi kedua. Apa sih perbedaannya? Nah, bioetanol generasi pertama yaitu bahan baku yang digunakan berasal dari bahan berpati yang berbasis bahan pangan. Nah, sedangkan bioetanol generasi 2, bahan bakunya itu berasal dari 8 limbah biomasa, di mana bioetanol generasi pertama ini mulai dikembangkan di Indonesia. Namun, bioetanol generasi ini harganya masih relatif tinggi, karena bahan bakunya juga digunakan sebagai bahan pangan dan pakan. Bahan baku yang berbasis bahan makanan akan mengakibatkan persaingan antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan, dan terbentur penggunaan lahan yang luas untuk tanaman pangan tersebut. Oleh karena itu, untuk menurunkan harga dan menghindari konflik antar pangan dan energi, bioetanol generasi kedua perlu dikembangkan. Bioetanol generasi kedua menggunakan bahan limbah biomasa, di mana limbah biomasa ini mempunyai jumlah yang cukup besar di Indonesia. Kenapa? Karena tahapan pembuatan bioetanol generasi kedua ini terdiri dari proses penghalusan, perlakuan awal atau delignifikasi, hidrolisis atau sakarifikasi, fermentasi, dan dilanjutkan proses destilisasi atau pemurnian. Sobat Brenner harus tahu bahwasanya glukosa dapat dibuat dari pati-patian, di mana proses pembuatannya itu dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Nah, berdasarkan kedua jenis hidrolisa tersebut, saat ini hidrolisa enzim lebih banyak dikembangkan. Sedangkan hidrolisa asam, misalnya dengan asam sulfat nih, kurang dapat berkembang. Kenapa? Itu menyebabkan proses pembuatan glukosa dari pati-pati sekarang ini dipergunakan dengan hidrolisa enzim. Nah, dalam proses konveksi karbohidrat menjadi gula atau glukosa, larut air itu dilakukan dengan penambahan air dan enzim. Kemudian dilakukan proses peragian atau fermentasi gula menjadi etanol dengan menambahkan yes atau ragi. Oke, selain itu, Sobat Planner harus ingat bahwasanya bioetanol itu dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat. Juga dapat diproduksi dari tanaman yang mengandung selulosa. Namun, dengan adanya lignin mengakibatkan proses penanggulangannya menjadi lebih sulit, sehingga pembuatan bioetanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan. Tunggu dulu. Meskipun teknik produksi bioetanol ini merupakan teknik yang sudah lama diketahui, namun bioetanol untuk bahan bakar kendaraan memerlukan etanol dengan karakteristik tertentu yang memerlukan teknologi yang relatif baru di Indonesia. Antara lain, mengenai neraca energi atau energy balance dan efisiensi produksi, sehingga penelitian lebih lanjut mengenai teknologi proses produksi etanol masih perlu dilakukan secara
Singkat, teknologi proses produksi bioetanol tersebut dapat dibagi melalui 3 tahap, yaitu gelatinasi, sakrafikasi, dan fermentasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang biohidrogen. Teman-teman sebelumnya udah pernah belum sih dengar biohidrogen? Apa sih kegunaannya gitu ya? Nah, revolusi industri pada abad ke-18 telah membangkitkan minat dunia, bukan hanya pada aspek engineering, tetapi juga pada aspek energi. Menarik ya? Sebelum revolusi industri, manusia bergantung kepada energi terbarukan, seperti energi surya dan biomasa. Akan tetapi, penemuan mesin uap pada era tersebut telah mengubah mindset manusia untuk mengambil dan memanfaatkan energi fosil yang jumlahnya terbatas. Nah, teman-teman harus tahu, um, pada dasarnya energi fosil itu lebih berpotensi untuk merusak lingkungan, dikarenakan memiliki densitas yang tinggi. Nah, sebagai contoh ya, gas hidrogen yang dihasilkan dari komponen biomasa memiliki densitas energi yang rendah. Jika dilihat dari definisinya, biohidrogen ini adalah salah satu bentuk bioenergi yang diperoleh dari produksi gas hidrogen yang dilakukan oleh agen mikrobiologi seperti bakteri ataupun mikroalga. Nah, pada prosesnya, agen mikrobiologi akan mengubah medium organik atau biomasa ini, air menjadi gas hidrogen melalui jalur metabolisme. Dengan cara apa? Dengan menggunakan bantuan enzim. Nah, jika digunakan medium organik, maka hidrogen dapat dihasilkan dari agen mikrobiologi dengan mengubah karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan laktosa. Teman-teman harus tahu bahwasanya beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan hidrogen sebagai energi alternatif. Di antaranya, nih yang pertama keuntungannya dulu ya, biaya energi lebih rendah. Pembakaran hidrogen pada automobil 50% lebih efisien jika dibandingkan bensin. Yang ketiga, hidrogen dapat dijual dalam bentuk metal hibrida. Yang keempat, hidrogen ini memiliki efisiensi konveksi sebesar 55-60%. Wow, dibandingkan metana yang hanya 33%. Menarik ya? Terus ternyata hidrogen ini ramah pada lingkungan dan iklim. Dan dia bebas dari karbon dioksida, penyebab gas rumah kaca. Dan dia ini memiliki aplikasi industri yang luas. Selain keuntungan, ternyata dia memiliki kerugian nih. Kerugiannya itu yaitu produksi hidrogen itu dapat terhambat oleh kehadiran senyawa amonia. Amonia itu berbahaya loh. Enzim hidrogenase terhambat dengan kehadiran inhibitor seperti gas oksigen. Yang ketiga itu merupakan biohidrogen ini merupakan sumber energi yang masih lebih lemah dibanding metana, di mana 12,5 liter gas metana menghasilkan berapa? Menghasilkan energi 100 kalori. Sementara dengan volume yang sama, gas hidrogen hanya mampu menghasilkan energi 30 kalori. Beda jauh banget ya perbedaannya. Nah, yang terakhir itu bahan bakar hidrogen sangat berbahaya. Kenapa? Dikarenakan mudah sekali terbakar. Itu adalah materi tentang biodiesel yang bioenergi yang di dalamnya terdapat
langsung ter yang di dalamnya terdapat biodiesel, bioetanol, dan biohidrogen. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dapat mengerti. Semoga juga teman-teman jangan lupa untuk selalu update mengenai informasi seputar dunia agribisnis dan dunia pertanian. Saya Indah Anugrah Gultom, pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata dan perkataan, saya mohon maaf. Selamat pagi, salam pertanian, salam entrepreneur, anak muda hidup.